Di neraka Allah masih menggambarkan juga kalau wajah ahli neraka cacat dan tubuh mereka semuanya terbakar hangus, dan itu bisa disaksikan oleh ahli neraka yang lain, ya, sementara mereka dalam proses penyiksaan. Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar dengan api dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, neraka membuat muka mereka buruk, bibir atas mereka mengkerut sampai ke bagian tengah kepala. Jadi saking panasnya api neraka, bibir bagian atasnya, naudzubillah, itu melebar sampai bisa kelipat ke setengah kepalanya, dan bibir bagian bawahnya meleleh sampai tiba ke pusarnya. Yang kedua, setiap kulit mereka matang, terbakar, hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Ya, jadi memang rasa sakit ada di kulit kita. Di bawah kulit ini ada urat-urat saraf. Kalau Allah sudah membakar kulit tersebut, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Terbakarnya siksaan, kembali disempurnakan juga siksaan. Jadi semuanya siksaan. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, diingatkan tidak mau dengar, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga, wajah mereka hangus menghitam karena kepala mereka akan disemat dengan mahkota, ya, mahkota dari api. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ahli neraka nanti akan didatangkan pada hari kiamat, kemudian tubuhnya ditinggikan setinggi Adam, kemudian dimasukkan untuk memberikan mahkota dari api. Saking panasnya sehingga membuat wajah mereka hangus mengkelam, dan pada saat mereka kembali kepada teman-temannya, maka teman-temannya ahli neraka mengatakan, semoga Allah menyelamatkan kami darimu, dan ya Allah jauhkan kami darinya. Waktu itu dia dihisap oleh Allah, mau dimasukkan ke neraka. Sebelum masuk neraka sudah diberikan mahkota dari api. Maka orang itu pun mengatakan, semoga Allah selamatkan kalian, tapi ketahuilah kalian tidak akan lolos dari ini. Setiap orang di antara kalian akan mendapatkan mahkota api ini. Yang keempat, penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka, dan banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya seseorang diceburkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya, pasti penduduk bumi akan mati karena tidak bisa menahan bau busuk dan rupanya yang menyeramkan. Yang kelima, raut muka mereka berubah buruk. Di antara mereka ada yang wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ibrahim alaihissalam pada saat hari kiamat akan mengatakan, ya Allah, aku akan menolong ayahku. Maka Allah pun mengatakan, lihatlah di belakangmu. Ditemukan di sana ternyata ada sosok seperti binatang buas yang seperti serigala dilumuri oleh lumpur dan kemudian dilempar dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ternyata dia adalah ayahnya Ibrahim, ya, yang disebutkan dengan Azar atau nama Azar karena dia tidak mau beriman. Dan sekian banyak teman-teman sekalian siksaan-siksaan api neraka yang luar biasa. Disirami air panas, mereka diseret di atas wajah mereka, mereka dikepung dengan api-api, ya. Mereka akan melihat neraka jahanam itu hitam kelam, tidak ada sama sekali celahnya. Mereka meminta sedikit pun keringanan, tidak diberikan. Api neraka jahanam akan membakar sampai ke hati-hati mereka, sehingga dirasakan setiap panasnya itu, ya, yang mereka rasakan. Ada juga di antara mereka akan dilempar dari tempat yang tinggi. Ini terutama orang yang bunuh diri, ya. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, siapa yang membunuh dirinya dengan cara apapun, maka sesuatu itu akan menjadi siksaannya di api neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan وَمَنْ تَرَدَّ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.
Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, diambil pisau ditusuk badannya, maka besi itu di neraka jahanam akan terus memukuli perutnya selama-lamanya. Jadi dia akan pegang besi, dia tusuk dirinya sendiri, dirasakan sakitnya. Begitu terus selama-lamanya selain siksaan yang lain. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan racun, meneguk racun, maka racun itu akan di tangannya dan akan menghirup, dan ia menghirupnya sedikit demi sedikit neraka jahanam selama-lamanya. Akan dia rasakan, tapi racun itu akan berlipat ganda, ya, pahitnya dan menyakitkannya. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung yang tinggi, maka Allah pun akan membuatnya mendaki ke atas gunung yang tinggi neraka jahanam, lalu dia akan melempar dirinya di sana. Kemudian mereka juga tidak akan mati selama-lamanya. Mereka tidak akan mati selama-lamanya. Mereka abadi. Jadi sakit itu akan dirasakan selama 24 jam dan abadi bagi orang-orang kafir, musyrik, dan juga kafir yang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatajarrahu wa la yakadu yusigu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min warahi adzabun ghalidh. Diminumkan bagi mereka nanah yang hampir tidak bisa mereka telan lagi, dan datanglah bahaya maut kepada yang dari segala penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab-azab yang pedih. Juga bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ini ada siksaan secara khusus. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu perhitungan tidak mau keluarin zakatnya, tidak mau sedekah baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan atau kikir itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui dan apa yang kalian kerjakan. Kata ulama tafsir, dimasukkan dikalungkan adalah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari. Siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan berubah menjadi ular yang hitam, dan bagian kepalanya terkelupas karena kerasnya bisanya, kemudian melilit badannya dari kaki sampai ke kepalanya, sampai ke lehernya, kemudian kepalanya yang dipatok-patok oleh ular tersebut sambil dia mengatakan, akulah hartamu, akulah simpananmu yang tidak kau keluarkan. Sementara kalau emas dan perak, maka akan dijadikan sebagai lempengan-lempengan emas yang panas, tembaga-tembaga, lalu disetrikakan di dahi mereka, di punggung mereka, dan juga di perut mereka. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, hewan kurbannya, hewan ternaknya tadi juga sama, akan didatangkan hewan-hewan tersebut pada hari kiamat. Kemudian semuanya utuh. Misal orang punya peternakan sapi atau kambing atau unta, 3 jenis ini tadi saya sudah sebutkan kadar-kadarnya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, semua yang pernah dia jual, semua yang masih ada bersama dia, atau yang dia wariskan kepada ahli warisnya nanti, kalau dia tidak pernah keluarkan zakatnya, akan didatangkan hari kiamat di sebuah lapangan yang luas. Dia ditidurkan, lalu hewan-hewan didatangkan semuanya utuh tanduknya, tajam, tidak ada yang bengkok, lalu semuanya kokoh dan kekar, lalu menginjak-injak dengan kakinya dan menyeruduk dengan tanduk dan menggigit dengan giginya. Setiap yang pertama sudah lewat sampai terakhir misalnya ribuan ekor, maka kembali lagi yang terakhir menginjak dia, menggigitnya, terus begitu sampai dibangkit atau sampai dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Artinya disiksa di mahsyar sebelum masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih menggabungkan semua itu, hadis riwayat Imam Muslim, setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, di hari kiamat nanti pasti dibentangkan untuknya lempengan dari api, lalu disetrikakan di tubuhnya di dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan di pipinya, keningnya dan punggungnya. Setiap kali mendingin diulangi lagi, yakni pada hari kiamat yang ukuran harinya 50.000 tahun, hingga akan diputuskan hukuman bagi umat manusia. Artinya hukuman ini diberikan sebelum masuk ke neraka jahanam, sudah datang siksaan padanya. Lalu diperlihatkan jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya,
bagaimana pemilik unta ya Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pemilik unta bila tidak menunaikan haknya, di antara haknya adalah zakat susunya pada waktu keluar, pasti pada hari kiamat nanti akan dibentangkan kepadanya tanah datar, sehingga ia tidak kehilangan satu anak pun dari unta tersebut. Semuanya akan menginjak-injak pemiliknya dengan kaki-kaki mereka dan menggigitnya dengan mulut-mulut mereka. Setiap kali serombongan anak-anaknya lewat, segera kembali yang lainnya, yakni pada hari yang ukurannya 50.000 tahun, hingga selesai diputuskan hubungan para hamba, lalu diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik sapi dan kambing? Beliau pun bersabda, para pemilik sapi dan kambing juga akan sama nasibnya dengan pemilik unta tadi. Setiap kali hewan-hewan tersebut didatangkan pada setiap kali hewan tersebut salah satunya dimiliki, maka akan didatangkan di tanah datar. Tidak ada yang bertanduk, tidak ada yang tidak bertanduk, dan semua tanduknya tidak ada yang bengkok atau tajam, dan semuanya menanduk-nanduknya, kemudian semuanya menginjak-injak dengan kakinya dan menggigit dengan mulutnya. Kata Nabi SAW, dan itu semua berjalan 50.000 tahun sampai hisab Allah Subhanahu wa ta'ala selesai pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus hati-hati. Sementara hadis tentang masalah ular yang botak karena bisanya yang kuat itu adalah hadis Bukhari ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dikaruniai harta oleh Allah tapi tidak mau membayar zakatnya, niscaya pada hari kiamat nanti hartanya akan diwujudkan seperti ular ganas yang memiliki 2 taring yang berbisa. Ular itu melilitnya pada hari kiamat dan mencabit-cabitnya, dan kedua mulutnya sambil berkata, aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaanmu. Teman-teman sekalian, saya akan ringkaskan di sini. Ada beberapa poin yang tersisa, di antaranya ahli neraka sudah kita katakan tadi akan teriak-teriak, dan mereka pada saat teriak-teriak suaranya akan habis, dan pada saat habis karena sudah melemah badan-badan mereka, maka mereka pun cuma bisa merintih, dan merintih ini pun diikuti dengan rasa sakit. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ketahuilah ahli neraka akan menangis dan terus menangis sampai-sampai air mata mereka habis, dan keluarlah dari tempat air mata itu darah, dan mereka dan pada saat itu mereka sudah putus asa karena mereka memanggil malaikat penjaga neraka, dan malaikat penjaga neraka tidak menjawab mereka sekian lama. Setelah dijawab pun, maka para penjaga neraka mengatakan, kalian tidak ada gunanya meminta-minta kepadaku. Lalu mereka pun memanggil Tuhan mereka sambil mengatakan, ya Allah, ringankan bagi kami sehari saja siksaan ini. Maka Allah pun tidak menjawab mereka. Kata Nabi SAW, seumur bumi Allah tidak jawab. Jadi kalau umur bumi sekian miliar tahun, begitu Allah tidak jawab. Setelah itu pun Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian di dalamnya dan jangan kalian berbicara denganku. Teman-teman sekalian, nanti mereka akan minta waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berbicara dengan ahli surga, dan Allah memberikan mereka kesempatan berbicara dengan ahli surga. Di antara yang disebutkan kisah, tapi pembicaraan ini hanya sebentar saja. Mereka meminta kepada ahli surga agar dituangkan air untuk mereka, air setetes saja. Maka ahli surga akan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu semua buat orang-orang kafir. Begitu juga nanti mereka akan berbicara antara orang-orang kafir, munafik, dan orang musyrik dengan orang-orang beriman tapi masuk ke dalam neraka. Ada orang-orang yang tidak sempat taubat masuk neraka. Maka pada saat itu pun mereka akan mengatakan, bukankah kalian orang-orang muslim? Maka si muslim-muslim ini mengatakan, iya benar, kami orang-orang muslim. Lalu kata mereka orang-orang kafir, Allah berikan kesempatan mereka berbicara. Mereka semua kumpul lalu mengatakan, berarti Islam kalian tidak bermanfaat buat kalian, toh kalian juga masuk neraka. Kata Nabi SAW, pada saat Allah mendengarkan itu, Allah pun akhirnya menyuruh malaikat mengeluarkan semua orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Dalam hadis lain dikatakan dari ahli kiblat atau orang-orang kaum muslimin. Maka dikeluarkanlah semua orang Islam dari neraka. Pada saat itu orang-orang kafir menyeru sambil mengatakan, coba seandainya kami dulu sempat masuk Islam selama di dunia.